Welcome to Artokel. Hari ini kita akan flashback lagi membahas kasus lama yang kemungkinan dulu kamu menjadi salah satu saksi atau mungkin mengikuti perkembangan sidangnya di tahun 91 atau mendapat informasi dari orang tua atau jangan-jangan ikut nonton saat reka adegan dilakukan karena rumahnya dekat. Mau udah atau belum, kita bisa simak kasus berikut dan boleh komentar jika menurut kalian ada info yang perlu ditambahkan. Beberapa harian lokal baik dari Tempo dan Intisari memberi judul yang agak menggetarkan, yakni ketika Ica dipotong pada tajuk berita yang mereka terbitkan di pertengahan bulan Oktober 1991. Sepertinya di zaman tersebut judul-judul berita mah ayo aja mainkan sesuai apa adanya tanpa sensor atau penghalusan kalimat, supaya masyarakat yang membacanya bisa langsung mengerti. Saya kenalkan dulu dengan pria yang lahir pada akhir tahun 1963 dan merupakan pemuda asal kota Cirebon, Jawa Barat, bernama Lukman Hasan. Dia ini aslinya ramah dan pekerja keras, namun emang zaman dulu kan kendala keuangan selalu menjadi topik utama. Kenapa banyak yang tidak melanjutkan pendidikan lebih tinggi? Lelaki tersebut menikah pada tahun 89 dengan istri yang disembunyikan identitasnya dan sempat tinggal di kampung halamannya di Cirebon. Dikaruniai anak pada Juni 90, kemudian Lukman pun nganggur, hingga kemudian mendapat info dari kawannya supaya ikut ke Sukabumi aja untuk berjualan kue keliling dengan menggunakan gerobak. Dikarenakan waktu itu lumayan banyak ya yang merantau ke Sukabumi, akhirnya lelaki ini ikut-ikutan aja daripada nganggur di kampung dan mulai dijualan dengan pendapatan yang bisa dibilang cukup. Istrinya menyusul setelah tahun baru pada Januari 91 bersama putra kecilnya. Kemudian mereka pun mengontrak rumah 2 petak di Gang Dahlia, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Sukabumi. Istri Lukman orangnya sangat cemburuan dan suka ngikut juga keliling jualan ketika sang suami berdagang. Tapi kan kasihan, terkadang panas dan hujan sementara anak mereka belum genap umur setahun. Namun mungkin ada alasan kuat juga kenapa wanita tersebut bersikap begitu, karena suaminya kan tampan banget, jadi harus dijaga sekuat tenaga. Nah sebenarnya uang penghasilan jualan tuh ngepas, tapi namanya laki-laki kalau punya duit lebihan dikit langsung pengen yang macem-macem. Bermula dari salah satu kawannya yang suka berjualan di lapangan Merdeka Gunung Parang, lalu berkenalan dengan para gadis cantik berbayar yang manis-manis. Akhirnya Lukman ngikut juga karena emang pada bening dan segar. Awalnya akrab ngobrol dan sempat bernego harga, meskipun ternyata isi kantongnya bakal terkuras. Ya beberapa dari kawannya yang pedagang kue mah suka maksain jajan PSK, sementara Lukman gak berani kalau harus merogoh kantong sampai ngabisin modal jualan karena istrinya di rumah bisa mengamuk nanti. Nyatanya dia sempat juga kok mencicipi salah satu gadis yang kemudian duitnya habis, dan ketika ditanyain istri mana uang hasil berdagang, lelaki berusia 27 tahun itu bilang dia habis kerampokan. Harus pinter-pinter lah ngeles supaya sang bini tidak mengamuk di rumah. Ternyata pada awal bulan Februari 1991 ada seorang PSK cantik berusia 28 tahun yang sebenarnya cocok di mata Lukman karena cantik, putih mulus dan ngomongnya juga asik, bernama Imelda Loresita Christy atau sebagian orang memanggilnya Ica dan sebagian lagi tetap memanggil namanya Imelda. Nah si Imelda ini suka mintain kue dagangan Lukman saat mereka nongkrong di taman kota, dan lelaki itu juga sering ya menawar harga tubuh Imelda, namun belum masuk aja nego yang selalu ditawarkan. Malahan mereka jadi akrab dan selama seminggu bisa ketemu 3-4 kali karena lokasinya ya di situ-situ aja dekat lapangan Merdeka ketika sama-sama menunggu pelanggan. Lukman nungguin customer kuenya sementara Imelda nungguin langganan hidung belangnya.
Dari keakraban ini juga akhirnya ketahuan bahwa status Imelda atau Ica merupakan janda dengan 4 orang anak yang wajib dikasih makan. 2 anak tinggal bersamanya di kontrakan dan 2 lagi dititipkan pada ibunya di kampung. Saling ngobrol satu sama lain membuat Imelda mulai kesemsem pada lelaki tersebut meski tahu Lukman sudah memiliki anak dan istri. Namun gak ada salahnya mencoba karena emang sering ketemu, ujung-ujungnya sayang. Pria tersebut sempat mengatakan ya kalau emang suka mau dong diajakin bercumbu tanpa dibayar. Wah, Imelda mah harus ada garansi dulu bahwa dirinya bakalan dinikahi baru mau dicumbu gratis. Tapi kalau nggak ada jaminan apa-apa ya mana main, itu mah enak di Lukman doang, bayarlah wajib. Pokoknya selama berbulan berteman gak pernah jadi bercumbu karena Imelda ini ngasih harga cukup tinggi yang tidak terjangkau oleh Lukman. Meskipun setiap duduk berdekatan atau lagi ngobrol ya cowok itu mencoba-coba grepe dan menggoda, tapi bisnis tetaplah bisnis, jadi wajib harus ada uangnya. Karena kebanyakan nongkrong bersama para PSK, akhirnya penjualan Lukman berkurang, hingga dana modal habis tergerus untuk kebutuhan rumah tangga. Hal ini pun menimbulkan pertengkaran hebat bersama sang istri, sampai-sampai lelaki tersebut ngamuk sendiri sebab mulut istrinya emang setajam silet. Tiap hari duit yang dikasih cuma recehan, gimana mau ngebeli susu atau popok anaknya. Makan aja mulai kesusahan dan setiap dibilangin, pasti Lukman yang akan lebih marah. Emang sih ada yang info kepada istrinya bahwa si Lukman ini hobi nongkrong sama cewek-cewek bayaran, jadi nggak jelas apakah uangnya dipakai untuk jajan perempuan atau emang males keliling hingga dagangannya tidak laku. Pokoknya pada akhir Februari 1991 akhirnya sang istri balik lagi ke Cirebon dengan membawa anaknya karena lebih terjamin di rumah orang tua. Semiskin-miskinnya hidup masih ada beras dari sawah yang bisa dimasak. Daripada maksain diri hidup sama Lukman di Sukabumi, bisa-bisa makan batu kerikil. Nah, karena modalnya sudah habis terpakai, ya terkadang lelaki ini minjem duit dari temennya sesama penjual kue untuk dipakai modal berdagang. Dia pun jualannya palingan cuma 2 kali dalam seminggu mengikuti keadaan dompetnya. Sementara kontrakan sudah nunggak dan istrinya sudah beberapa kali mengirim surat supaya Lukman pulang dulu ke kampung buat nganter uang nafkah. Kenyataannya dia itu belum ada pegangan apa-apa, untuk makan aja mulai kesulitan. Tapi kan ada juga ya laki-laki yang lebih memilih nafsu dan rokok dibandingkan mengisi perutnya. Hal ini juga dialami oleh Lukman dengan tetap rajin nongkrong bersama PSK yang akrab kepadanya. Sampai kemudian pada suatu malam di pertengahan Maret tahun 1991, Lukman bersama gerobak kuenya mampir ke kontrakan Imelda meskipun ada anak-anaknya di sana. Lelaki itu menginap sampai berusaha untuk bisa berbuat tercela, namun Imelda masih menolak. Akhirnya mau gak mau Lukman pun berjanji akan membayar sebesar Rp30.000 sesuai tarif yang ditentukan wanita itu. Yang penting bisa bercumbu karena kondisinya sudah sangat terujung. Tapi duitnya jangan sekarang ya, beri waktu seminggu ke depan, yang penting akan dibayar sesuai janjinya. Akhirnya karena Imelda pun menyukai lelaki tersebut, ya diladeninlah dengan catatan utang tetaplah utang. Meskipun setelah begituan keduanya sama-sama terpuaskan. Hal ini terjadi minggu depannya lagi di saat janda itu menagih uang yang seharusnya dibayarkan. Lukman mengatakan tenang aja karena dia pun menunggu uang bayaran kue dari tetangganya yang kemarin ngeborong untuk acara arisan. Nanti kalau udah dikasih bakal langsung diberikan pada Imelda atau Ica. Tapi syaratnya ya PSK tersebut harus mau juga melayani sekali lagi nafsu buas Lukman dengan harga yang serupa, karena entar bayarnya sekalian di double. Palingan cuma 3 hari lagi kan sama-sama diuntungkan juga. Akhirnya Imelda menyetujui karena dia pun kepengen, padahal sebenarnya tidak ada uang kue arisan yang mau ditunggu oleh Lukman. Malahan modal terakhir buat jualan juga habis untuk membayar setengah dari uang kontrakan bulan lalu.
Kenyataannya seminggu lebih ditunggu, duit yang dijanjikan Lukman sama sekali tidak ada membayar. Batang hidungnya aja udah gak pernah kelihatan di lapangan Merdeka, hingga Imelda ngerasa ditipu habis-habisan dan mulai mencari keberadaan pria tersebut karena emang gak pernah tahu di mana rumah pria itu. Sementara Lukman di kontrakannya udah kebanyakan pasang koyo cabe dari kepala, pipi, lengan sampai ke leher karena pusing banyak utang dan tunggakan sewa rumah yang belum dibayar. Gerobaknya aja mau digadaikan supaya bisa ngirim uang ke kampung untuk anak istri dan sama sekali tidak ada mikirin urusan utang pada Imelda. Pada hari Rabu tanggal 3 April 91, akhirnya perempuan itu berhasil bertemu dengan salah satu teman Lukman yang sedang keliling berjualan. Hingga dikasih tahu deh alamat lengkap lelaki tersebut. Sampai besokan sorenya di hari Kamis tanggal 4 April 91, perempuan ini berhasil menemukan lokasi rumah di Gang Dahlia, Kelurahan Nyomplong, lalu berjumpa dengan Lukman yang kebetulan sedang jongkok-jongkok di teras. Sempat terjadi adu mulut karena si lelaki nggak suka didatangi oleh PSK, takut malu sama tetangga. Sementara Imelda bodoh amat, yang terpenting bayar utangnya sebesar Rp60.000 untuk 2 kali berkencan kemarin. Rp60.000 di tahun 91 kurang lebih setara dengan Rp780.000 di tahun 2026. Duitnya emang gak ada, tapi Lukman gak mau si Imelda teriak kencang bikin keonaran. Akhirnya dibilanglah bahwa uangnya sudah dipersiapkan, cuma kan lagi sakit makanya belum bisa kemana-mana. Bahkan menurut keterangan pria tersebut, dia sempat mesra-mesraan dan berjanji akan menikahi Imelda menjadi istri kedua karena perempuan itu ngotot kepengen dikawini juga. Sekitar pukul 9 malamnya, masih di hari yang sama, ternyata mereka sempat melakukan hubungan celah di kamar Lukman. Sampai kemudian karena bingung mau berkelit apa lagi, akhirnya tega mencekek leher Imelda yang sedang tertidur. Sampai wanita itu pun lemas dan tidak bergerak. Setelahnya Lukman masih sempat keluar untuk membeli kantongan plastik dan malah bertegur sapa dengan Pak RT Eman Sulaiman yang tinggalnya itu tepat di depan rumahnya Lukman. Pak RT nanyain, "Tadi ada perempuan teriak saya dengar di rumah kamu. Siapa ya itu?" Dengan sedikit panik, Lukman pun memberitahu bahwa tadi ada cewek gila yang kebetulan lewat tapi sekarang sudah pergi. Menjelang pukul 12 malam dengan bersusah payah, lelaki itu memisah-misahkan tubuh Imelda di kamar mandi lalu dimasukkan ke koper dan sebagian lagi ditaruh dalam plastik. Tapi karena kecapean ngerjainnya sampai menjelang subuh, akhirnya Lukman malah ketiduran setelah meminum obat sakit kepalanya. Malangnya saat pagi sekitar pukul 10 di hari Jumat tanggal 5 April 91, tetangga belakang rumah melihat cairan berwarna merah deras mengalir dari saluran pembuangan kamar mandi, lalu menuju ke pintu depan yang kebetulan tidak dikunci. Langsung dilaporkan pada Pak RT karena tangan Lukman masih merah-merah, hingga melaporkan pada pihak Polres Sukabumi. Lelaki berusia 27 tahun itu pun ditangkap saat kepolisian membuka koper dan plastik, lalu menemukan ada 5 plus 2, jadi total 7 bagian wanita yang sudah dipisah-pisah. Di dalam lemari Lukman juga ditemukan sebuah dompet perempuan berisi KTP atas nama Imelda Loresita Kristi bersama uang tunai senilai Rp650, gelang, kalung beserta liontinnya. Karena kondisinya memang sudah tersudut, akhirnya Lukman Hasan mengaku bahwa dia memang menghabisi janda tersebut karena menagih utang bayaran bercumbu, menagih janji untuk dinikahi dan mengancam akan berteriak jika keinginannya tersebut tidak dipenuhi. Pria itu juga mengatakan bahwa uang dan perhiasan yang diambil niatnya mau dijual sebagai ongkos untuk pulang ke kampung halamannya. Nah, alasan kenapa harus dipisah-pisahkan karena tadi subuh sempat berniat mau dibuang ke beberapa tempat supaya tidak ketahuan serta menghilangkan jejak, namun kenyataannya dia kecapean, lalu ketiduran dan kalah cepat dengan para tetangga yang berhasil membongkar aksinya.
Menurut hasil pemeriksaan forensik berdasarkan waktu kematian serta kondisi daging yang sudah terpotong, kemungkinan besar Imelda ini dibelah-belah saat masih dalam keadaan hidup. Lukman ya bingung juga karena emang gak sadar. Namun pengacaranya yang bernama Hendy Sastradi mengatakan bahwa itu tidak benar karena takutnya entar hukumannya bisa sangat berat. Sama sekali tidak ada info ya mengenai istrinya apakah hadir di persidangan dan bagaimana kelanjutan rumah tangganya. Namun pada hasil keputusannya per hari Rabu tanggal 2 Oktober 1991 di Pengadilan Negeri Sukabumi, Jawa Barat, Ketua Majelis Hakim yakni Bapak PS Tua Simanjuntak mengetuk palu sembari mengumumkan bahwa Lukman Hasan bersalah karena menghilangkan nyawa orang lain dan menerima hukuman 20 tahun penjara. Cukup riuh ya ruangan sidang sebab keluarga korban merasa vonisnya terlalu ringan. Sementara kuasa hukum terdakwa berjanji akan mengajukan banding sebab merasa sebaliknya. Bulan Februari 1992 ternyata bandingnya ditolak hingga wajib bagi pedagang kue tersebut menjalani hukuman sesuai dengan keputusan hakim terdahulu. Bagaimana menurut kamu? Ternyata kasus lama kalau dipikir-pikir sudah sadis melebihi yang ada sekarang ya kan? Kata orang zaman sekarang dunia makin gila padahal udah dari dulu gilanya. Adakah dari kamu yang menyaksikan kejadian ini dulu di Sukabumi atau punya info tambahan yang bisa dibagikan? Silahkan komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.